Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang kembali bisa menyapa saudara sekalipun melalui online seperti saat ini. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita patut bersyukur karena ibadah bisa kita jalani, kebenaran firman Tuhan bisa kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, yaitu Alkitab buku seperti ini, sehingga saudara tidak keluar masuk dengan HP saudara di dalam channel ini. Sementara saudara mempersiapkan Alkitab saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa hari ini merupakan minggu yang ke-10 kita menjalani ibadah online seperti ini. Bila ditambah dengan ibadah Jumat Agung dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis kemarin, maka sudah 12 kali kita menjalankan ibadah seperti ini. Semuanya itu kita lakukan sebagai ketundukan kita kepada pemerintah yang menganjurkan social distancing ataupun physical distancing, demi memberantas atau demi mencegah penyebaran dari virus corona. Sejujurnya saudaraku, saya merindukan ibadah bersama-sama, ibadah komunal yang biasa kita lakukan secara bersama-sama di gereja Tuhan. Sehingga saya bisa menyapa saudara secara langsung. Saya bisa tegur sapa saudara, bisa berinteraksi dengan saudara-saudara secara langsung. Apalagi ketika saya harus berkhotbah seperti ini. Saya tidak berkhotbah di depan bangku-bangku gereja yang kosong. Oleh karena di depan saya hanya ada beberapa orang yang bertugas hari ini. Saya ingin ada saudara-saudara di sini, di mana ketika saya berkhotbah, saya bisa melihat saudara berinteraksi dengan firman Tuhan. Saya juga bisa berinteraksi dengan saudara. Bagaimana saya melihat keseriusan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, meskipun kadangkala ada yang tidak serius, bahkan juga ada yang ngantuk-ngantuk. Tetapi bagi saya itu lebih menggairahkan daripada berkhotbah seperti ini, saudara. Tapi bagaimanapun juga, saya harus berkhotbah pada hari ini, meski secara online. Nah saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertakhta di surga yang mulia, Bapa yang telah berfirman dengan pekerjaan Roh Kudus yang menginspirasikan para penulis Alkitab. Sehingga di hari ini kami boleh membaca, kami boleh merenungkan ya Tuhan. Dan tentu saja kami harus tahu maksud dari firman itu yang sebenarnya. Dan untuk tahu maksud firman itu yang sebenarnya, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus yang sudah menginspirasikan kepada para penulis, boleh bekerja di dalam setiap kami, untuk kami mampu mengerti firman Tuhan dengan benar. Tolong kami ya Tuhan, meskipun kami berada di rumah dan ada banyak gangguan-gangguan yang mungkin saja mengganggu konsentrasi kami. Tapi biarlah kami tetap bisa berkonsentrasi mengikuti jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Dan Tuhan sajalah yang menolong kami supaya firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami, memberi pertolongan kepada kami melewati masa-masa yang sukar seperti ini. Hamba-Mu yang terbatas, penuh kelemahan, kekurangan, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pakai untuk boleh menjadi berkat bagi semua kami. Terima kasih Bapa Surgawi, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada kita untuk bahas hari ini, yaitu serahkan dan berjagalah. Apa sebenarnya yang kita serahkan dan apa sesungguhnya yang harus membuat kita berjaga-jaga? Oleh karena itu saudara, yang mendasari pemberitaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Petrus 5
ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagian firman ini kepada saudara-saudara sekalian, dan apabila saudara di rumah mau membaca bersama saya, mari silakan kita membaca bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita boleh meneliti kitab 1 Petrus ini, secara khusus kalau kita melihat pasal yang pertama, maka sang penulis memperkenalkan dirinya sebagai Petrus yang adalah Rasul Yesus Kristus. Nah saudara, itulah sebabnya kita memahami bahwa surat 1 Petrus ini mempunyai otoritas kerasulan yang boleh memberikan satu firman Tuhan kepada kita untuk kita pelajari, kita renungkan pada hari ini. Nah saudara-saudara, Petrus yang adalah Rasul Yesus Kristus sebenarnya menulis surat kepada 5 jemaat yang ada di Asia, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan saudara, yang menjadi latar belakang dari surat ini adalah apa yang dialami oleh para pembacanya, yaitu penderitaan. Kalau kita cermati, kita teliti sepanjang 5 pasal kitab 1 Petrus ini, kita menjumpai bahwa sesungguhnya banyak kata menderita atau penderitaan. Dan memang saat itu saudara jemaat Tuhan yang ada di 5 tempat tersebut mengalami penganiayaan dan penderitaan. Namun demikian, seorang penafsir Alkitab bernama Ray Stedman itu mengatakan bahwa surat ini juga bermanfaat bagi mereka yang sedang menghadapi pencobaan atau penderitaan dalam bentuk apapun. Itulah sebabnya sangat tepat untuk kita merenungkan di masa sulit karena pandemi COVID-19 saat ini. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, siapakah di antara saudara yang mengatakan bahwa dia tidak pernah merasa khawatir? Saya yakin saudara di antara kita itu mempunyai kekhawatiran masing-masing. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kekhawatiran kita itu makin banyak. Kekhawatiran kita itu makin besar, saudara. Ketika kita melihat bahwa COVID-19 ini tidak hanya terjadi di negeri kita Indonesia yang kita cintai, tetapi juga terjadi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Itulah sebabnya saudara, di dalam tekanan ini, di dalam wabah seperti ini, memaksa kita untuk lebih banyak tinggal di rumah dengan segala aktivitas yang kita kerjakan dari rumah masing-masing. Saudara, sebelum kita lebih jauh membahas kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin membawa kita lebih dulu memikirkan apa itu kekhawatiran. Saudara, kalau kita boleh cermati di dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka sebenarnya kata khawatir itu merupakan kata sifat yang berarti takut di dalam pengertian gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Saya kira ini cocok sekali dengan kondisi dan keadaan kita saat ini, bukan?
Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, saudara. Bahkan kalau kita mendapatkan informasi-informasi dari berbagai pihak, keberadaan virus corona ini bisa ada di dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga Presiden Jokowi pun menyerukan agar kita bersahabat dengan virus ini, saudara. Atau kita berdamai dengan virus ini. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya dengan tetap virus ini ada. Sebelum ditemukan vaksin, sebelum ditemukan obatnya. Mau gak mau kita pun juga tetap harus beraktivitas. Dan beberapa negara sudah mulai kembali beraktivitas. Dan mereka menyebutnya dengan new normal. Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Normal yang baru. Bukan lagi seperti masa-masa yang dulu. Dan tentu ini menjadi tekanan tersendiri, menjadi persoalan buat kita yang membawa kita merasa khawatir. Nah, saudara, kekhawatiran itu sebenarnya adalah memperhatikan atau perhatian kita yang ditujukan kepada kesulitan sebelum kesulitan itu datang atau belum tentu juga kesulitan itu terjadi, saudara. Tetapi kita begitu khawatir. Itulah sebabnya saudara-saudara para ahli psikologi dan peneliti lainnya mengatakan kepada kita, kasarnya saudara, 40% dari apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Dan 30% itu sudah terjadi sebelumnya. 12% kekhawatiran kita adalah tentang persoalan kesehatan yang tidak berdasar. Sebanyak 10% lainnya dari kekhawatiran kita melibatkan beraneka rupa keresahan yang tidak menghasilkan apapun. Jadi menyisakan cuma 8%. Maka sebenarnya saudara, di dalam kekhawatiran kita 92% kekhawatiran itu tanpa alasan yang kuat. Jadi berkisar hanya 8%. Kalau kita mau naikin sedikit mungkin 10%, saudaraku. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita temukan bahwa sebenarnya kekhawatiran itu membebani dan melumpuhkan hidup kita. Bahkan seorang bernama Leo Buscaglia itu mengatakan kekhawatiran tidak pernah melenyapkan kesedihan dari hari esok. Ini hanya merampas rasa sukacita hari ini. Saudara, kita mengatakan esok itu mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi betapa kita khawatir tentang hari depan, masa depan hidup kita. Sehingga pada akhirnya sukacita yang harusnya kita alami hari ini itu sirna. Karena kita terlalu khawatir akan hari depan. Ribuan tahun yang lalu saudara, Tuhan Yesus pernah menyampaikan akan hal ini. Bahwa janganlah kamu khawatir. Dan itu diulang berkali-kali khususnya di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat 25 sampai dengan 34. Kalau kita membaca judulnya itu adalah hal kekhawatiran. Dan Yesus berulang kali berkata, janganlah kamu khawatir. Yesus berkata kepada kita, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itulah pernyataan dari Tuhan Yesus yang memang memahami bahwa kekhawatiran itu sebenarnya hal yang melumpuhkan dan membuat kita terpuruk. Karena itu saudara, apa yang Petrus sampaikan di bagian ini, itu menunjukkan juga bahwa Petrus sebagai seorang rasul memahami kemanusiaan kita yang penuh kekhawatiran. Itulah sebabnya dia berseru kepada kita saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mengapa dia mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan? Mari kita cermati segala kekhawatiran ini saudara. Di mana Petrus tahu bahwa sesungguhnya kekhawatiran yang kita miliki sebagai manusia itu begitu banyak.
Kekhawatiran kita itu bermacam-macam sehingga dia menyerukan supaya kita serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Hari ini saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang khawatir tentang kesehatan. Wah, jangan-jangan saya terserang COVID-19. Jangan-jangan saya bisa terinfeksi. Begitu khawatirnya saudara, kita mungkin tidak berani keluar rumah, mengurung diri di kamar barangkali. Tetapi di sisi yang lain ada juga saudara-saudara kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan kita sendiri khawatir tentang perekonomian kita. Oleh karena toko-toko itu tidak bisa dibuka, pabrik-pabrik itu tidak bisa berjalan operasionalnya. Sebagai karyawan, kehilangan pekerjaan, bahkan kita tahu ada banyak orang yang mengalami PHK. Tentu saja tekanan hidup seperti ini, persoalan masalah yang seperti ini membawa orang pada kekhawatiran saudara. Kekhawatiran tentang hari depan, bagaimana hidup saya ke depan. Pemasukan tidak ada, tabungan semakin berkurang. Itu kalau yang punya tabungan. Kalau yang tidak punya tabungan dan hari-hari dia bekerja dengan gaji harian, semakin khawatirlah dia, saudaraku. Tetapi mari kita melihat apa yang Petrus serukan di sini supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Apa yang mendasari seruan seperti ini, saudara? Alasan dari seruan Petrus ini adalah sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudara, Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, saudaraku. Seringkali saudara di dalam perjalanan hidup kita merasa bahwa kita bisa mengerjakan ini dan itu. Kita punya rencana, kita punya agenda. Sampai-sampai kita merasa kitalah yang jadi Tuhan. Kitalah yang mengatur segala sesuatu. Tanpa pernah kita memikirkan bahwa kegiatan-kegiatan kita harus terhenti. Dan dengan adanya COVID-19 ini, kegiatan kita untuk sementara ini terhambat. Kegiatan kita untuk sementara terhenti. Itulah membawa kita menyadari bahwa sesungguhnya ada kerapuhan dalam diri manusia. Bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Manusia harus menyadari ada Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Ada Tuhan yang sebenarnya memelihara hidup saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Allah yang tentu saja dipelihara oleh Allah kita. Saudara akan berkata kepada saya, betul, saya tahu Tuhan pelihara. Tapi kenyataannya seperti ini. Kenyataan hidup saya begitu pahit. Kenyataan hidup saya begitu susah. Kenyataan hidup saya begitu terpuruk. Dan saya adalah susah untuk bisa mendapatkan pemasukan, mendapatkan makanan sehari-hari. Saudara, saya ingin bercerita tentang satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan di satu gereja yang kecil. Saudara, gereja ini gereja yang begitu kecil dengan jemaatnya yang sangat sederhana. Dan tentu gereja ini tidak bisa menyediakan ibadah online seperti yang kita lakukan. Pendetanya biasanya membuat renungan lalu dia menghampiri jemaatnya, dibagikan dengan harapan masing-masing keluarga menyerahkan ibadah sendiri dengan tuntunan yang sudah dibuat sang pendeta. Lalu kemudian di dalam jemaat ini ada beberapa pemudi-pemudi yang biasanya bekerja gaji harian itu mengalami PHK. Mereka tidak punya pekerjaan, tentu saja mereka bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan pemasukan sementara memang usaha atau tempat mereka bekerja itu sementara waktu tidak beroperasi dan tidak membutuhkan karyawan. Sehingga mereka pun tidak menerima pemasukan. Istri si pendeta ini melihat hal ini dan dia berusaha untuk bagaimana bisa menolong jemaatnya yang kehilangan pekerjaan, yang makan saja itu sulitnya setengah mati. Lalu istri sang pendeta mengajak mereka untuk bagaimana kalau kita membuat makanan. Kita tawarkan, siapa tahu ada yang beli sehingga kita juga bisa mendapatkan sedikit pemasukan agar kita bisa makan sehari-hari. Lalu dengan inisiatif ibu pendeta ini, mereka mulai berusaha
untuk membuat beberapa jenis makanan. Coba ditawarkan sana sini dan apa yang mereka lakukan itu memberi hasil. Mereka menemukan setelah dihitung-hitung pengeluaran untuk bahan-bahan yang mereka butuhkan membuat makanan tersebut, dan keuntungan bersihnya ada 800.000 rupiah. Ibu pendeta ini ngomong kepada suaminya, sang pendeta, "Pak, uang 800.000 ini harus dibagi sama rata. Dan 4 pemudi sama saya 5 pemudi. Saya kan yang inisiatif, harusnya saya bisa dapat lebih banyak." Tapi suaminya, seorang pendeta itu mengatakan, "Sudahlah, biarkan saja 4 orang itu yang membagi keuntungan bersih tersebut. Bukankah Tuhan pelihara kehidupan kita? Biarlah mereka juga bisa menikmati hasil itu, mereka bisa mendapatkan makanan, mereka juga bisa menikmati hidup yang dipelihara oleh Tuhan." Ibu pendeta ini akhirnya merelakan uang itu dibagi berempat, dan dia tidak menerima 1 sen pun, saudaraku. Beberapa hari kemudian, saudara, ada orang yang mengirimkan uang kepada mereka dalam jumlah yang lumayan besar. Sehingga saat itu sang ibu pendeta ini menyadari betapa Tuhan pelihara. Ketika dia mau merelakan apa yang bisa menjadi bagiannya untuk orang lain, Tuhan yang pelihara hidupnya. Mendapatkan sejumlah uang, dan dia mengatakan bahwa saya bisa menikmati uang itu. Membeli susu buat anak-anak, memang dia punya anak-anak yang masih kecil. Dan masih banyak kebutuhan yang tak bisa terpenuhi dengan kiriman uang yang jauh lebih besar daripada pembagian keuntungan tadi. Saudara, disinilah kita menyaksikan Tuhan pelihara hidup. Kadang-kadang kita kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan hidup kita yang sedang terpuruk. Tuhan membiarkan kita dalam kesulitan, dalam kesusahan seperti ini, saudaraku. Tetapi sekali lagi Petrus menyerukan kepada kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa sesungguhnya Tuhan pelihara hidup kita. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9, kadang-kala orang berkata ini sudah masuk kepada topik yang berbeda. Tetapi bagi saya topik ini ada kaitannya dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 dan 9, satu lagi seruan dari Petrus yang diberikan kepada kita. Bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan kita yang sesungguhnya adalah si iblis. Oh saudara sekalian, Petrus memperingatkan kita agar menyadari lawan kita yang sebenarnya, yaitu iblis, saudara. Tetapi betapa sering kita merasa musuh kita atau lawan kita adalah orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang kita anggap nyebelin, orang-orang yang kita pandang menyusahkan hidup kita, orang-orang yang kita anggap selalu mengganggu kita. Dan hari ini saudara, ada banyak survei yang mengungkapkan bahwa COVID-19 ini bisa menyebabkan banyak perceraian terjadi. Kenapa saudara? Oh karena saudara di dalam keluarga yang biasanya sibuk bekerja dan hari-hari di mana mereka lebih banyak di rumah, lebih banyak berinteraksi, lebih banyak ada perbedaan pendapat, maka terjadilah keributan. Apalagi dalam tekanan hidup yang berat, dalam kekhawatiran yang dialami saudara, maka tentu saja saudara-saudara mereka berpikir istri atau suaminya yang terus mengganggu itulah musuhnya. Anak-anak yang rewel, anak-anak yang pelajarannya sulit, kita harus bantu, maka orang tua juga merasa anak-anak ini mengganggu, anak-anak ini musuhnya. Padahal sesungguhnya saudara, iblislah yang menjadi musuh kita. Kenapa iblis itu menjadi musuh kita, saudara sekalian? Oleh karena memang iblis itu adalah musuh dari Allah. Saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, kita ada di pihak Allah, maka musuh kita yang sesungguhnya itulah iblis, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu sadar bahwa kita punya musuh yang sesungguhnya itu si iblis. Bukan orang-orang sekeliling kita,
Apalagi kita merasa musuh kita itu adalah keadaan yang saat ini sedang terjadi. Kita marah-marah kepada keadaan. Tapi ketika kita marah-marah, keadaan pun tidak berubah. Tetap sama. Membutuhkan satu proses yang mungkin saja proses yang panjang. Tapi kita perlu sadar bahwa musuh kita itu adalah musuh Allah juga, yaitu iblis. Nah, saudara-saudara, kemudian di sana dikatakan iblis itu adalah lawan kita atau musuh kita. Di dalam apa yang Petrus tuliskan di dalam bahasa aslinya berkaitan dengan lawan itu adalah memiliki pengertian sebagai suasana di pengadilan di mana dua pihak itu tampil di medan laga. Saudara kalau pernah hadir di dalam pengadilan maka saudara menjumpai ada terdakwa, ada yang mendakwa dia. Nah, disitulah gambaran lawan kita, si iblis itu seperti itu, saudara. Di mana sebenarnya kita menyadari bahwa iblis itu adalah pendusta sekaligus pendakwa kita. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis itu pendusta dari mulanya. Bahkan dikatakan dia bapa segala dusta. Kenapa demikian, saudara? Memang kata iblis yang digunakan juga di sini adalah dari diabolos yang sebenarnya mempunyai pengertian pendusta, pemfitnah, pendakwa. Inilah peran iblis ya, saudara. Dia akan selalu mendustai kita, bahkan juga mendakwa kita, saudara. Iblis mendustai, kadangkala ada sesuatu yang kita pikir, ini kalau lakukan dosa. Iblis mendustai, lakukan saja, nggak apa-apa. Banyak orang juga melakukannya kok, lakukan. Lalu kemudian kita melakukan. Setelah melakukan kita didakwa, wah kamu salah, kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan hal ini dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang di dalam hidup kita mendapatkan bahwa dakwaan iblis itu begitu luar biasa. Sampai-sampai kadangkala kita merasa kita terlalu berdosa, dosa kita terlalu besar. Kita tidak mungkin datang kembali kepada Tuhan karena dia tidak mungkin mengampuni dosa kita. Itulah dusta yang diberikan iblis kepada kita, saudara. Bahkan kadang-kadang kita merasakan dakwaan iblis terhadap Tuhan. Tuhan didakwa di depan kita. Di dalam keadaan yang sulit, di dalam persoalan yang kita hadapi, kadangkala kita mempertanyakan Tuhan. Bukankah Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih? Di mana kuasamu membiarkan kami menderita? Di mana kasihmu membiarkan kami terpuruk seperti ini? Kira-kira Engkau berkuasa? Tidak. Jangan-jangan Engkau Allah yang tidak berkuasa. Jangan-jangan Engkau Allah yang tidak mengasihi. Bahkan Engkau Allah yang tidak peduli kepada kondisi dan keadaan kami. Dakwaan iblis terhadap Allah bagi kita, saudaraku. Maka saudara, kita melihat bagaimana iblis itu mendustai dan mendakwa kita. Bukan hanya mendakwa kita, tapi juga mendakwa Allah di hadapan kita. Tetapi kemudian saudara, kita melihat juga apa yang Petrus katakan di bagian ini. Bahwa iblis itu sebenarnya pribadi yang sangat giat bekerja untuk menjatuhkan kita. Petrus menggunakan perumpamaan seperti singa yang mengangam, yang berjalan berkeliling dan siap menerkam siapa saja yang bisa ditelan. Kalau kita perhatikan peristiwa yang dialami oleh Ayub. Saat anak-anak Allah datang bersama dengan iblis menghadap Tuhan. Maka Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ngapain sih dia berjalan mengelilingi dan menjelajah bumi, saudara? Dia sedang mencari orang-orang yang bisa dia jatuhkan. Dia sedang berusaha untuk membuat orang-orang itu jauh daripada Allah. Dia berusaha untuk membuat orang-orang, saudara dan saya, untuk menyangkali keberadaan Allah. Untuk merasa Allah itu tidak peduli. Untuk merasa Allah itu tidak mengasihi kita. Itulah yang sedang dilakukan. Dan itu pula yang iblis lakukan kepada Ayub. Ketika Tuhan berkata, lihatlah hambaku itu yang saleh, yang setia. Iblis mendakwanya di hadapan Tuhan. Iya,
Karena Engkau memberikan dia kelimpahan, Engkau memberikan dia segala yang dia perlukan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil anak-anaknya, mengambil hartanya. Lalu kemudian di pasal yang kedua, Tuhan juga berkata kepada iblis, coba lihat hambaku, dia tetap setia meskipun anak-anaknya dan juga hartanya hilang. Iblis bilang iya, karena dia masih sehat. Coba kalau dia tidak sehat, Tuhan pun mengizinkannya, tetapi nyawanya tidak boleh engkau ambil. Maka kita lihat di sini saudara, apa yang dilakukan iblis ada di dalam izinnya Tuhan. Tanpa Tuhan mengizinkan iblis bekerja, berkarya, tidak mungkin itu bisa terjadi. Sekalipun dia seorang yang giat bekerja untuk menjatuhkan kita. Tapi ini juga satu contoh yang baik bagi kita saudara. Bekerja giat bukan untuk menjatuhkan orang, tapi bagaimana kita bekerja melayani Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita harus giat melayani Tuhan. Kita harus giat di dalam bersekutu dengan Tuhan. Kita harus giat belajar tentang Tuhan supaya kita makin mengenal Dia. Dan Petrus memberikan satu kekuatan, janji, penghiburan buat kita, bahwa kita dapat melawan iblis dengan iman yang teguh. Saudara, kita bisa melawan iblis dengan iman yang teguh. Artinya apa saudara? Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang percaya, kita harus punya kepercayaan yang sungguh-sungguh. Bukan setengah-setengah percaya, tapi sungguh-sungguh percaya. Sehingga kita punya iman yang teguh. Dan dengan iman yang teguh itulah kita mampu melawan iblis. Nah saudara, kenapa butuh iman yang teguh? Karena kita harus menyadari bahwa iblis itu pribadi yang lebih kuat dari kita. Dan kalau kita tahu dia lebih kuat dari kita, kita perlu pertolongan orang yang lebih kuat daripada kita. Itulah sebabnya saudara, kalau kita teliti kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, khususnya ayat yang ke-6, dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya kita terbatas, kita lemah, kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan kita. Dan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman kita yang teguh itulah yang memampukan kita untuk melawan, bahkan mengalahkan iblis itu. Sehingga dia pergi jauh dari kita. Dia tidak lagi mau menggoda kita dan tidak lagi berjuang berusaha menjatuhkan kita. Tetapi saudara, kalimat-kalimat yang Petrus tuliskan di sini, baik itu serahkanlah segala kekhawatiranmu atau berjaga-jagalah, sadarlah, itu semua mempunyai kalimat yang bentuk tensisnya itu adalah masa lampau dan akan terus, auris, imperatif, perintah yang harus terus menerus kita lakukan. Kalau kita tahu iblis itu adalah pribadi yang sangat giat bekerja untuk menjatuhkan kita, dia akan terus menerus, tapi kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Lalu kemudian saudara Petrus mengakhiri bagian ini, khususnya saudara di dalam ayat yang ke-10, di mana dia berkata kepada kita bahwa Allah itu sumber segala kasih karunia. Nah saudara, disitulah kita melihat bahwa kasih karunia Allah itu begitu melimpah. Sehingga Petrus kembali menggunakan kata segala untuk kasih karunia Allah. Allah sumber segala kasih karunia. Dan kita sungguh membutuhkan kasih karunia Allah untuk beriman dan bertumbuh dalam iman. Itulah seperti Paulus mengatakan dari iman kepada iman. Itu semua adalah kasih karunia. Berawal dari iman kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu pekerjaan Roh Kudus yang mengaruniakan kepada kita iman itu. Tetapi iman kita di dalam Kristus tidak memberikan jaminan kita tidak punya masalah. Iman di dalam Kristus tidak membuat kita punya jalan yang lancar. Iman di dalam Kristus tidak memberikan jaminan kita tidak punya persoalan dalam hidup. Iman di dalam Kristus juga tidak menjamin bahwa kita tidak akan mengalami sakit penyakit. Tetapi saudaraku, ada pemeliharaan dari Tuhan bagi hidup kita. Penyertaannya seterusnya, dia menyertai kita setiap hari
selama-lamanya. Itulah janji firman Tuhan, bukan? Nah, saudara-saudara, ketika kita memahami bahwa kita membutuhkan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang pertama yaitu kita boleh percaya kepada Kristus. Tapi kasih karunia yang kita terus butuhkan adalah bagaimana kita tetap teguh beriman, menghadapi setiap situasi, menghadapi keadaan-keadaan, khususnya keadaan yang sulit seperti ini. Biar kiranya Tuhan benar-benar menolong kita, saudara, untuk terus mengandalkan kasih karunia, agar kita diberi iman yang teguh. Lalu kira-kira apa yang kita pelajari hari ini, saudara, di dalam pembahasan firman Tuhan? Melalui pembahasan firman Tuhan saya melihat ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, saudara, pengenalan yang benar akan Allah meluputkan kita dari kekhawatiran yang berlebihan. Bagaimana, saudara, kita bisa punya pengenalan yang benar akan Allah? Mau gak mau, saudara, diperlukan ketekunan untuk belajar doktrin yang benar. Kita perlu tekun untuk belajar doktrin yang benar. Hari ini ada banyak orang Kristen tidak mau lagi mempelajari doktrin. Oleh karena bagi mereka doktrin itu begitu sulit, doktrin itu jelimet. Dan mereka berkata, udahlah gak usah bicara tentang doktrin. Tetapi prakteknya seperti apa? Praktikannya seperti apa? Saya ingin berkata kepada saudara sekalian, praktek memang perlu, saudara. Tapi praktek yang kita lakukan itu didasarkan akan apa, saudara? Akan pengenalan yang benar akan Allah melalui doktrin benar yang sudah kita pahami. Atau kita membangun Allah bagi diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya ada banyak orang yang kecewa terhadap Allah karena memiliki pemahaman yang keliru. Bahkan ketika diajarkan hal-hal yang keliru tentang Allah, hal-hal yang keliru tentang firman Tuhan, kita tidak memiliki lagi kepekaan karena kita tidak pernah belajar hal yang benar. Saudara, kasir di bank, bagaimana mengetahui uang yang palsu? Dia tahu karena dia terus-menerus bergaul dengan uang yang asli. Sehingga ketika uang palsu ada di pegangannya, tangannya langsung memberitahu ini uang palsu. Karena betapa seringnya dia bergaul dengan uang asli. Oh saudara, mari di tengah-tengah kehidupan kita yang lebih banyak di rumah, kita punya lebih banyak waktu, mari kita gunakan untuk belajar firman Tuhan. Kita coba untuk membaca buku-buku yang mengajarkan tentang doktrin-doktrin yang benar. Sehingga kita punya pemahaman yang benar, punya pengenalan yang benar akan Allah. Agar kita boleh diluputkan dari kekhawatiran yang berlebihan. Yang kedua, saudara sekalian, iman yang teguh kepada Allah memampukan kita mengalahkan tipu muslihat iblis. Saudara, kalau tidak punya iman yang teguh, kita gampang tertipu, kita gampang terjerumus, kita gampang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita gampang menyalahkan keadaan, gampang menyalahkan orang lain. Tetapi bagaimana kita bisa mempunyai iman yang teguh, saudara? Saya sudah singgung tadi bahwa kita butuh bersandar pada kasih karunia demi kasih karunia dari Allah. Oleh karena dialah sumber segala kasih karunia dan dialah yang akan memberikan kita kelengkapan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita, saudaraku. Kasih karunia demi kasih karunia kita butuhkan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Hari demi hari kita butuh kasih karunia. Iman kita perlu bertumbuh, kita butuh kasih karunia. Menghadapi situasi yang sulit, kondisi yang begitu tertekan. Wabah corona yang begitu besar terjadi di berbagai negara. Kita butuh kasih karunia untuk menghadapi semuanya ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kembali firman-Mu boleh menyapa kami. Firman-Mu boleh mengingatkan akan diri kami. Bahwa kekhawatiran yang ada pada kami, apalagi kekhawatiran yang berlebihan, itu sungguh melemahkan dan melumpuhkan hidup kami. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kami pikirkan sebenarnya begitu kecil persentasinya untuk terjadi. Tapi betapa kami begitu khawatir. Tuhan tolong supaya kami boleh terluput dari kekhawatiran yang berlebihan dengan pengenalan yang benar akan Engkau.
Itulah sebabnya Engkau tolong kami supaya kami tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan memberikan banyak waktu untuk kami di masa-masa kami lebih banyak berada di rumah. Kami tidak disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor, kami ada di rumah. Di sanalah banyak kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan. Sehingga melalui firman yang sudah Tuhan nyatakan, kami semakin mengenal Engkau. Dan pengenalan yang benar itu menolong kami terluput dari kekhawatiran yang berlebihan. Sadarkanlah kami bahwa Engkau adalah Allah yang sumber kasih karunia. Bukan hanya sedikit kasih karunia, tapi segala kasih karunia. Kasih karunia yang begitu berkelimpahan, yang memang kami butuhkan. Sehingga kami mampu mengatasi, bahkan melawan tipu muslihat dari iblis. Kami tidak terjerat dengan tipu muslihat yang selalu digandengungkan, yang diberikan iblis kepada kami. Tapi kami boleh berdiri dengan iman yang teguh, menghadapi pencobaan, menghadapi godaan, menghadapi dakwaan, menghadapi tipu daya dari iblis. Dan Tuhan yang tolong kami mengalami kemenangan demi kemenangan, hanya karena kasih karunia dari Tuhan sendiri. Berikan pertolongan kepada kami Tuhan, supaya di masa-masa seperti ini, iman kami tetap teguh. Kami tetap dikuatkan melewati hari-hari yang memang tidak mudah, tapi kami harus lalui. Dan bersama dengan Engkau, kami bisa melalui semuanya itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.